Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Caisha Widyastuti dari kelas 11 01 ingin mengerjakan remedial sejarah. Kedatangan Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 mengakhiri masa penjajahan Belanda yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Pada awalnya, rakyat Indonesia menyambut Jepang dengan harapan akan memperoleh kebebasan dari penjajahan Belanda. Namun, setelah Jepang berkuasa, rakyat justru mengalami berbagai penderitaan seperti kerja paksa atau yang disebut romusa, kekurangan bahan makanan, serta berbagai pembatasan kebebasan. Meskipun demikian, masa pendudukan Jepang juga memberikan pengalaman penting bagi bangsa Indonesia melalui pembentukan berbagai organisasi, penggunaan bahasa Indonesia secara lebih luas, serta pelatihan militer. Ketika Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II, mereka berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan dan membentuk BPUPKI serta PPKI untuk mempersiapkan berdirinya negara Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 akibat bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, para tokoh dan pemuda Indonesia melihat kesempatan besar untuk segera mewujudkan kemerdekaan tanpa campur tangan negara lain. Melalui peristiwa Rengas Dengklok, penyusunan naskah proklamasi dan kerjasama para tokoh bangsa, akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945. Nah, setelah itu Soekarno diculik sama orang sekutu-sekutu. Para pemuda mendesak Soekarno untuk membacakan proklamasi dan merencanakan kemerdekaan. Lalu Soekarno diculik sama orang ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok itu untuk merencanakan perumusan kemerdekaan Indonesia. Lalu Soekarno tuh mikir untuk kedepannya gimana nanti dampaknya. Akhirnya Ahmad Subarjo memutuskan untuk belum diculik, si Soekarno tuh nggak mau, Soekarnonya tuh nggak mau untuk membacakan proklamasi kemerdekaan. Para pemuda terus mendesak Soekarno untuk membacakan kemerdekaan. Namun Soekarnonya tuh mikir ke depannya nanti gimana dampaknya untuk bangsa Indonesia. Tapi Ahmad Subarjo ngedesak Soekarno untuk meyakinkan kalau itu semua tuh bakal ditanggung sama Ahmad Subarjo dampaknya. Dan lama-kelamaan si Soekarno mau deh membacakan proklamasi. Nah, perumusan masalah itu ditulis di rumah Laksamana Maeda yang nulis. Dan itu semua tuh lagi pada berunding untuk semua itu lagi berdiskusi di rumah Laksamana Maeda, mendiskusikan proklamasi, lalu diketik oleh Sayuti Melik. Nah, besokannya proklamasinya dibacakan pagi-pagi. Habis itu udah Indonesianya merdeka. Yeay! Dan proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 dibacakan oleh Insinyur Soekarno-Hatta dan bendera Indonesia resmi dikibarkan. Merdeka! Sekian video remedial sejarah dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.